perburuan rente, artinya berburu rente itu kan mencari untung ya, itu tidak benar. Ya, itu satu. Jadi perburuan rente dalam peredaran informasi itu pertama. Kemudian ada juga tuduhan kepada Pak Muldoko tentang bahwa Pak Muldoko dituduh melakukan ekspor beras, ya, bekerja sama dengan PT Norpe. Nah, itu juga tidak benar dan itu kita jelaskan dan buktikan tadi di sana. Nah, dalam rangka membuktikan itulah Pak Muldoko hadir di sini diperiksa sebagai pelapor. Jadi sebagai warga negara yang baik tentunya Pak Muldoko itu datang. Jadi tidak ada istimewa lah, tidak ada privilege untuk itu. Pak, pemeriksaannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dia lebih kurang 1 jaman lah. Ada barang bukti baru yang diberikan nggak, Pak? 1-2 jam ya. Ada barang bukti baru yang diberikan? Enggak, jadi kebetulan memang kita sebagai lawyer sudah memasukkan buktinya. Waktu pertama kali kita lapor, bukti-bukti itu sudah kita masukkan semuanya. Jadi tadi hanya karena dengan dasar bukti itulah, maka tadi polisi mencocok-cocokkan semua, ya, mengklarifikasi bukti itu dengan Pak Muldoko kebenarannya kayak apa, ya, karena ini kan tindak pidana ya ITT, ya ITE, sehingga kan tentunya mereka kan ada teknologi untuk bisa membuka tentang website dan sebagainya di sana kan. Ada juga mengenai melalui YouTube, sehingga itu harus dibuka YouTube-nya. Dan tentunya nanti lebih lanjut kami juga harus mengajukan saksi-saksi yang membuktikan bahwa siapa saja yang pernah melihat bukti-bukti itu, yang melihat YouTube-nya, yang melihat website-nya. Dan nanti kami akan mengajukan saksi juga di samping ini lagi. Berapa Pak jumlah saksi yang diajukan nanti Pak? Ya mungkin 2-3 orang ya yang kita bisa ajukan Dari pihak mana Pak? dari pihak kita, dari pihak Muldoko yang melihatnya. Tiga ini ahli semua atau gimana? Enggak. Kalau ahli itu urusan daripada penyidik lah ya. Kita hanya menyerahkan bukti-bukti bahwa kita melihat benar terjadi perbuatan pidana karena ada peristiwa itu. Jadi kita menunjukkan bahwa pada tanggal sekian, umpamanya ada berita di YouTube menyatakan bahwa seseorang melakukan seperti ini, ya, kira-kira gitu ya. Jadi itu semua harus dibuktikan karena kalau pihak dari yang kita laporkan itu kan menyatakan sesuatu kan tanpa menyebutkan bukti-bukti. Kita mau melaporkan sesuatu harus mengajukan bukti-bukti, ya kan gitu. Itulah yang kita sampaikan hari ini. Sejauh ini unsur pidananya menurut kesimpulan sementara polisi sudah masuk belum? Kalau polisi kita nggak ada lah ya. Tapi kalau dari kita yakin ya, itu telak lah ya bukti-buktinya ya, karena peristiwa. Bayangin aja Pak Muldoko dituduh berburu rente. Berburu rente itu kan mendapatkan satu keuntungan di dalam jabatannya. Nah sekarang rentenya untungnya di mana, kapan, berapa jumlahnya, caranya di mana, itu kan harus ada itu kan. Kemudian ekspor beras, kan gampang sekali kalau dia punya bukti. Katanya ekspor beras, melakukan ekspor beras. Kapan ekspor berasnya dilakukan? Ya akal sehat kita saja, nggak mungkin dong. Kita kan selama ini impor beras. Kok disuruh ekspor beras gitu, ya? Nah itu juga satu hal yang sangat merugikan nama baik Pak Muldoko. Jadi intisarinya sebenarnya kenapa ini terus adalah kita ingin membuktikan bahwa perilaku yang dituduhkan itu terhadap Pak Muldoko itu tidak benar. Itu sebenarnya intisarinya di situ. Jadi supaya jangan setiap orang sewenang-wenang menuduh orang lain, ya kan? Kita menghormati kritik, kita menghormati demokrasi, tapi jangan sekali-sekali demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan pihak orang lain. Itu aja poinnya.